Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Setelah libur ya, setelah libur di Hari Raya Idul Fitri ya, sekarang saya akan mencoba ya untuk mengawali lagi, ataupun ini bisa dikatakan pembukaan lagi ya. Kali ini saya akan mereadingkan tetap seperti biasa ya, dari 12 zodiak nanti akan saya deteksi ya satu persatu ya. Kali ini saya akan memberikan suatu tema ya, tentunya di 3 hari ke depan ya, yaitu dengan tema keberkahan apakah ya setelah kita merayakan Lebaran. Sekali lagi ya, keberkahan apakah yang akan kita dapat setelah kita merayakan Lebaran. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, silakan disimak ya, jangan di skip ya, biar tidak salah paham. Tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas dan mengacak. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Saya selalu menginformasikan ya seperti ini gitu loh, agar sahabat kita mungkin yang baru gabung bisa memahami ya bahwa channel saya ini yaitu yang jelas general reading. Kira-kira seperti itu sobatnya. Nah, ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika tidak ada tepat, sekali lagi ketika tidak ada tepat ya jangan kecewa, harap dimaklumi, karena barusan sudah saya katakan ini semua bersifat general reading, artinya mengacak ya energinya ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya bisa mengetahui nama ya dan sedikit data ataupun informasi kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dalam kepastian. Sering saya omongkan ya seperti ini biar tidak terjadi salah paham ya. Ini berlaku mulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa, bisa dikatakan 3 hari ke depan ya, tanggal 30 ya, tanggal 1 sampai tanggal 2, kan 3 hari ke depan. Oke ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo akan kita bacakan energinya. Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi dari zodiak Leo. Langsung saja kita lihat untuk asmara Leo dulu ya di 3 hari ke depan. Leo, asmara kalian kartu utama ada King of Pentacles ya. Tuh, King of Pentacles bisa diartikan raja duduk ya.
Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, 2 koin. Seorang sedang memegang 2 koin tapi tingginya itu berbeda sifatnya. Ya kalau saya tangkap ya di mana ya dia Clio ini dalam hubungan asmara kelihatannya kalian menginginkan adanya suatu perkembangan, kalian menginginkan ada suatu kemakmuran. Itu yang saya tangkap. Dalam arti begini ya. Mungkin kalian dihantam masalah dan kalian ingin cepat-cepat itu selesai dan kalian cepat-cepat ingin adanya suatu kestabilan lagi. Nah, maka dari itu di sini tergambarkan kalian berharap adanya suatu kemakmuran dan adanya suatu bisa dikatakan peningkatan lah, ya, gitu loh. Di sini ya, ketika kalian datang masalah dan ketika kalian tidak dihantam masalah pun keinginan kalian itu lebih kuat untuk rasa damai sama pasangan, untuk rasa harmonis, untuk rasa saling pengertian sama pasangan itu kuat di dalam hati kalian ataupun di dalam diri kalian. Nah, maka dari itu di sini kelihatannya kalian juga mau menjaga jangan sampai adanya suatu konflik, jangan sampai adanya suatu apa ya istilahnya itu problem-problem dengan pasangan. Itu yang saya tangkap karena di sini jelas kalian berharap adanya suatu kemakmuran, ya, kesuburan. Kira-kira kan seperti itu. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles ya. Jelas di sini ya. Di sini harapan kalian akan adanya kesuburan, akan adanya suatu kestabilan ya. Di sini kelihatannya kalian masih perlu perjuangan gitu ya. Di sini tergambarkan Two of Pentacles ya. Artinya itu tadi kalian dituntut untuk bisa berjuang lebih keras lagi, lebih serius lagi ya. Biarpun banyak hambatan, banyak rintangan, kalian harus apa ya istilahnya itu bisa mengontrol lah dari berbagai macam persoalan ataupun dari berbagai macam problem konflik. Kalian harus bisa mengontrol, jangan sampai terpancing emosi. Nah, karena di sini jelas kalian masih butuh bekerja keras lagi untuk bisa menyeimbangkan agar kalian mendapatkan stabilan, ya, keharmonisan, terus mendapatkan suatu damai. Intinya jika pun kalian ingin mendapatkan suatu kepositifan, ya intinya kan di situ. Nah kalian harus berjuang keras. Ya. Dalam arti kan kalian masih perlu ataupun masih banyak yang harus kalian selesaikan dulu. Nah, setiap masalah apa itu ya kalian sendiri yang tahu. Nah, ketika kalian datang masalah A, B, C, D ya kalian harus mampu menyelesaikan, harus mampu menyeimbangkan. Ketika itu sudah mampu kalian selesaikan, sudah mampu kalian seimbangkan ya tidak menutup kemungkinan ini akan bisa tercapai. Nah, ya. Jadi bisa dipahami ya untuk zodiak Leo ya. Kelihatannya ada sedikit konflik juga sih Leo ya. Sedikit tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya, semuanya. Kita lihat untuk pekerjaan. Ini ada Knight of Cup ya. Ya, ada Knight of Cup, prajurit naik kuda sedang membawa cup ya, naik kuda putih ya. Dikonfirmasi sama kartu 2 cup ya, 2 of cup, itu wanita sama laki-laki sedang memegang cup, atasnya ada lambang love. Ini kalau saya tangkap ya di mana zodiak Leo ya ingin adanya suatu keberhasilan ya, ingin adanya suatu pencapaian target. Di sini saya mau kasih contoh ya ini ya untuk zodiak Leo ya. Ketika kalian ingin stabil, jelas di sini kan kalian menginginkan kestabilan, ya, menginginkan kesuksesan ataupun pencapaian target. Itu kan jelas kalian inginkan. Tapi yang saya maksud di sini, ketika kalian ada ide ataupun pemikiran, ya, itu segera jalankan, itu loh ya. Segera jalankan, jangan sampai terkesan terlalu lama, gitu loh ya, untuk bisa menjalankan apa yang sudah masuk di dalam ide pikiran kalian. Itu langsung jalankan ya, jangan terkesan lambat cepat. Karena kan ada istilahnya, ada ibarat kata mengatakan kesempatan itu cukup datang satu kali. Nah, kalau bisa tangkap dengan cepat. Nah, kan seperti itu ya. Jadi jelas di sini kalian itu apa ya istilahnya, kalau punya pemikiran apapun itu ya harus cepat, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Demi untuk kesuksesan, demi untuk pencapaian target yang selama ini kalian impikan, kalian inginkan, kan seperti itu. Karena di sini apa ya, kalian itu punya pemikiran ya, istilahnya itu punya ide, bisa saja seperti itu, punya penyelesaian ketika dihantam masalah. Cuman di sini terkesan agak sedikit lambat cepat ya, kayak gitu. Jadi bergeraklah dengan cepat ketika itu memang sudah ada ide, ada solusi. Nah itu ya, jalankan dengan cepat. Siapa tahu dengan kalian berjalan dengan cepat ya, itu akan membawa keberuntungan. Karena di sini jelas dikonfirmasi sama kartu Two of Cup, ada 2 cup.
Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian cepat, dalam arti tidak terlalu lambat, ini akan bisa tercapai apa yang menjadi keinginan kalian, sobat. Di sini menggambarkan sesuatu hal-hal positif sih, kalau saya menangkap. Ya, kalau saya menangkap adanya suatu hal-hal yang positif di sini gitu. Ketika kalian ingin cepat menyelesaikan ataupun ingin cepat menjalankan, ketika kalian ada suatu pemikiran-pemikiran apapun itu, sobat ya, yang jelas yang berhubungan sama pekerjaan agar bisa stabil, agar bisa mencapai target, itu segera laksanakan. Ini akan bagus ya, akan menemukan titik terang, akan tercapai lah, kira-kira seperti itu. Terus dilanjut faktor keuangan. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar untuk Leo. Ace of Pentacles. Mantap. Wow, mantap. Luar biasa, good job ya. Ini ada Ace of Wand untuk Leo ya. Tangan keluar dari awan juga, tapi ini memegang tongkat dan ada sedikit daunnya. Ini mantap ya, sama-sama S ya. Kalau yang kartu utama Ace of Pentacles, kartu konfirmnya Ace of Wands ya. Bedanya ini memegang koin dan ini memegang tongkat lah, katakanlah seperti itu. Oke ya, kalau untuk masalah keuangan ataupun finansial, zodiak Leo Ace of Pentacles artinya di sini jelas kalian berharap ada suatu kestabilan, berharap ada suatu pemasukan, dan di sini terlihat akan terjadi sama kalian ya, entah itu ya secara terduga maupun tak terduga. Yang jelas saya menangkap di sini kalian akan ada suatu pemasukan juga ataupun keuangan. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya, jelas ya di sini ya. Adanya suatu pintu yang sudah terbuka, kelihatannya zodiak Leo diuntungkan dengan faktor kerezekian. Lagi seperti itu. Dan kartu konfirmnya ada Ace of One. Maksud saya seperti ini sobat ya, ini jelas ada hubungannya ya. Biarpun saya tadi mengatakan akan ada tanda-tanda peluang rezeki yang masuk, yang akan ada suatu keuangan yang bisa kalian genggam. Di sini tetap ya, istilahnya itu apapun itu kita harus menyebut bola ya. Biarpun ada tanda-tanda bagus, kerezekian, kita harus tetap jangan menunggu bola, kita harus tetap menyebut bola. Artinya jangan menunggu rezeki, kalau bisa ya kita harus menyebut rezeki, berusaha. Kan kira-kira seperti itu, karena SO1 ini melambangkan ketika kalian adanya suatu pemikiran juga ya, istilahnya pemikiran ataupun solusi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keuangan, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan tambahan keuangan. Nah, itu jalankan di sini, maka kalian didukung itu akan bagus, akan berhasil. Kan seperti itu. Ini sebagai contoh ya, ketika kalian ya mungkin apa ya, ujuk-ujuk itu bisa dikatakan kalian akan didatangi rezeki tak terduga, tiba-tiba ada rezeki lah, katakanlah seperti itu. Ini contoh. Nah, itu aja bisa kalian rasakan uangnya lah. Apalagi kalian ibaratnya itu mau berusaha, mau berjuang. Nah, itu akan bisa tidak apa istilahnya itu tidak menutup kemungkinan itu akan mendapatkan suatu keuangan yang lebih besar lagi. Kan seperti itu sobat. Jadi yang jelas di sini tetap ya, kalau bisa kalian harus mengolah suatu kecerdasan kalian, pemikiran kalian untuk bisa mendapatkan sumber-sumber keuangan. Karena di sini kartunya mendukung. Bisa saja tak terduga maupun terduga. Seperti yang saya katakan barusan ya. Bisa saja kalian tak terduga itu ya mungkin kalian lagi santai ataupun apa, tiba-tiba ada seseorang ya bisa saja mengasih uang sama kalian, kan seperti itu. Entah itu kerabat kalian, entah teman kalian. Itu kan rezeki tak terduga. Nah, ketika saya mengatakan rezeki terduga, ya mungkin dari hasil kerja kalian ya, yaitu tadi siapa tahu dengan kalian lebih bekerja keras lagi, ya lebih lincah lagi, nah, kalian akan bisa mendapatkan suatu sumber-sumber pemasukan yang lain yang lebih besar. Ini kan seperti itu ya. Intinya jelas bagus ya. Tapi akan saya coba deteksi ketiganya ya untuk sobat Leo. Yang jelas faktor keuangan sekali lagi harap dikontrol saja ya. Saya menangkap sedikit kurang bagus, harap dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan. Kelihatannya Leo ini akan ada suatu pengeluaran yang besar juga ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang akan saya coba deteksi ketiganya. Oke. Ini kalau saya tangkap untuk masalah asmara ya, untuk zodiak Leo kelihatannya asmara di sini masih deteksi 50% 50% ya. Gitu loh ya. Jadi artinya 50% itu akan berhasil ya dengan perjuangan kalian. Biarpun di sini kalian masih penuh perjuangan, masih penuh kesulitan untuk bisa lebih damai lagi, lebih harmonis lagi. Kelihatannya akan bisa tercapai, akan bisa terrealisasikan.
Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini belum. Ya, ketika kalian dihantam masalah, mungkin itu masih belum bisa terselesaikan, yaitu mungkin masih proses ataupun masih dalam tahap diuji lah. Jadi harap bersabar ya. Tipik ya untuk faktor asmara ya, terdeteksi 50% 50% itu tadi. Terus untuk faktor pekerjaan di sini kelihatannya Yuda Clio bisa dikatakan apa ya, jangan terlalu lambat ya di sini ya. Saya kok menangkap ya, barusan saya deteksi untuk ketiganya di sini berhubungan adanya faktor orang pihak ketiga yang toksik, sahabat ya, gitu ya, yang mencoba untuk membuat hambatan, membuat sendatan. Gitu. Makanya saya tadi mengatakan jangan sampai lambat ketika kalian ada pemikiran ya, itu jalankan. Ya bisa saja unsur di sini mengatakan ketika kalian apa ya, adanya suatu gini, ketika kalian mungkin merasakan ya, kok kurang stabil, kok banyak hambatan di pekerjaan saya, banyak problem. Nah itu di sini kalian harus disuruh cepat bertindak, yaitu bisa saja harus dinetralkan. Nah kira-kira kan seperti itu, karena di sini kan kenik of cup membawa cup, tapi kudanya ini terkesan berjalannya lambat. Nah, bisa saja di sini seperti yang saya katakan tadi, faktor pekerjaan ya, dalam arti yang nyata, pekerjaan yang nyata. Dan di sisi lain bisa saja yaitu tadi, ketika kalian merasakan adanya suatu apa ya, konflik ya, dan itu sudah tidak bisa dilogikakan ya, harus cepat bertindak. Intinya seperti itu. Dalam arti mungkin di sini kesimpulannya kalau saya tangkap teguran lah bagi kalian. Siapa yang peka, ibaratnya ya, siapa yang peka itu akan bisa menangkap suatu keberhasilan. Nah, seperti itu ya, sama. Ketika kalian tidak peka, sudah tahu pekerjaan kalian sulit, banyak hambatan, dan itu sudah tidak bisa dilogikakan, sudah tidak wajar. Ketika kalian abaikan itu kan berarti kalian tidak peka. Nah, itu ya maksud saya. Jadi harus dinetralkan dulu ya. Intinya seperti itu ya. Terus di faktor keuangan saya menangkap istilahnya itu masih cukup aman, masih cukup bagus ya, tidak ada tanda-tanda penutupan juga ya. Cuman di sini harap berhati-hati ketika kalian tertembak di satu titik. Sering saya mengatakan ketika dibiarkan itu akan merambat ya. Nah, merambatnya tidak secara langsung, secara pelan-pelan, berhari demi hari ya, berminggu, berbulan, istilah bertahun sampai terus seterusnya. Ketika tidak dinetralkan kita semakin kacau, sahabat ya. Nah, oke ya, jadi sekali lagi Fik, untuk masalah apa, keuangan semua Leo ini kelihatannya tidak ada sistem 50-50, tidak ada sistem 50% 50%, artinya di sini kelihatannya kan bagus semua ya untuk zodiak Leo ya. Semoga itu terjadi ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Tidak ada salahnya kan kita syukuri, sobat, kita aminkan. Dan pembacaan yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih berhasil, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Intinya kan seperti itu sobat. Dan satu lagi saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah tidak kunjung selesai, apalagi banyak banyak ketidakwajaran sudah kalian sikapi secara logika, sudah tidak masuk logika. Ya, itu tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Katanya orang-orang di bidangnya kan seperti itu, agar tidak semakin menguat, semakin mengakar, kan sudah banyak yang konsultasi, sudah banyak juga yang mengakar, akhirnya minta bantuan pembukaan aura. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena kan jelas sobat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, tidak mau berjuang keras untuk mengubah nasib kita. Bagaimana caranya kita itu di zona ketidaknyaman menuju zona nyaman? Bagaimana caranya? Jangan kita diam. Nah, tidak akan bisa keluar kita. Ketika kita berusaha, insya Allah akan bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Akhirnya kan seperti itu, karena kita mengubah nasib kita sendiri. Nasib tidak akan bisa berubah otomatis, sobat. Ya, itu tadi ya. Dengan cara kuatkan secara doa juga ikhtiar ya, belum itu mengakar, kan seperti itu ya untuk zodiak Leo ya, belum berimbas kemana-mana. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi saya Dani Kasiev, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.